got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini. Saya dari jurusan psikologi semester 1. Saya akan menerangkan tentang artikel populer yang berjudul bullying di sekolah. Yang pertama, di paragraf pertama terdapat penjelasan usia sekolah merupakan masa yang sangat menentukan kualitas seorang dewasa dengan harapan sehat secara fisik, mental, sosial, dan emosi. Kasus yang sering terjadi di tingkat sekolah yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang adalah bullying. Data lainnya berdasarkan survei yang dilakukan oleh Borbada didapatkan bahwa anak usia 9 sampai 13 tahun mengakui melakukan bullying. Survei yang dilakukan di salah satu sekolah dasar kota Pekanbaru menunjukkan 6 dari 10 orang siswa pernah melakukan tindakan bullying kepada temannya secara verbal maupun fisik. Terdapat beberapa cara dalam mencegah terjadinya bullying yang dapat dilakukan di sekolah. Yang pertama, pihak sekolah dapat memberikan edukasi mengenai bullying dengan membuat poster bullying yang dipajang di lingkungan sekolah. Yang kedua, seluruh pihak sekolah melatih dirinya agar memiliki rasa simpati dan empati kepada orang lain yang dapat mendukung korban bullying agar dapat melalui masa-masa sulitnya dan kembali bangkit serta keluar dari tindakan bullying yang dialaminya. Yang ketiga, pihak sekolah dapat membuat aturan dengan sanksi yang tegas mengenai tindakan bullying dilakukan di sekolah, di lingkungan sekolah, seperti menetapkan prosedur menenangkan pengenangan yang tepat, tegas, dan adil dalam tindakan tersebut agar perilaku bullying berpikir sebelum melakukan. Yang keempat, adanya jalur komunikasi terbuka dalam pelaporan bullying agar tindakan pelaku dapat terungkap. Yang kelima, pihak sekolah melakukan gerakan anti bullying dengan menyebarkan pesan yang mengandung norma tentang bullying. Pencegahan tindakan bullying ini akan berhasil apabila seluruh warga sekolah ikut mendukung semua kegiatan yang dapat menghentikan tindakan tersebut. Adanya resiko tersebut tidak hadir secara instan, melainkan hadir setelah merasakan serangkaian dampak negatif dari bullying itu sendiri. Dampak negatif dari bullying terdapat kesehatan mental. Yang pertama adalah bahwa bullying berpotensi menghasilkan gangguan tidur. Bullying terutama di sekolah, bullying adalah perilaku yang disengaja dan dilakukan berulang kali, penggunaan fisik maupun psikologis kepada seorang yang dapat merugikan orang tersebut. Bentuk bullying yang terjadi di sekolah dapat berupa yang pertama verbal, di mana kekerasan yang dilakukan berupa ejekan, kemakian, cacian, celaan, fitnah. Yang kedua, fisik, di mana kekerasan yang dilakukan berhubungan dengan tubuh seseorang yang dapat berupa pukulan, meludahi, tamparan, tendangan. Yang ketiga, rasional, di mana kekerasan yang terjadi karena munculnya kelompok tertentu yang berseberangan dengan kelompok atau individu hingga adanya pengucilan. Pencegahan tindakan bullying ini akan berhasil apabila seluruh warga sekolah ikut mendukung semua kegiatan yang dapat menghentikan tindakan tersebut. Dari artikel ini, kesimpulannya, perilaku bullying merupakan tindakan agresif, mengganggu, melukai, menyakiti seseorang yang berada pada posisi lemah secara fisik maupun psikis
Perilaku bullying secara umum terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bullying secara fisik, bullying secara verbal, bullying secara psikis. Dan selanjutnya di sini saya akan menerangkan karya ilmiah yang berjudul Dampak Bullying pada Anak dan Remaja Terhadap Kesehatan Mental. Di lembar pertama ada lembar pengesahan, yaitu karya ilmiah ini di lembar persetujuan. Dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang karya ilmiah yang berjudul Dampak Bullying pada Anak dan Remaja Terhadap Kesehatan Mental. Di lembar pertama ada lembar pengesahan, yang kedua lembar persetujuan, dan yang ketiga ada kata pengantar, lanjut, abstrak. Di sini membahas perilaku bullying dilakukan sekolah dapat menciptakan suasana lingkungan yang kurang mendukung terhadap perkembangan siswa, baik dalam bidang akademik maupun bidang sosial. Perilaku bullying dapat menyakiti siswa sehingga mereka merasa tidak diinginkan dan ditolak oleh lingkungannya. Hal ini tentunya akan membawa efek kepada berbagai kegiatan siswa di sekolah. Dan di lembar selanjutnya ada daftar isi. Di sini ada lembar pengesahan, lembar persetujuan, kata pengantar, abstrak, daftar isi. Bab 1 pendahuluan, yaitu 1 latar belakang, 2 rumusan masalah, 3 tujuan permasalahan. Bab 2 landasan teori. Yang ke-1 kajian teori, yang kedua pengertian bullying, yang ketiga karakteristik pelaku dan korban bullying. Dan ada bab 4 dan bab 5 yang nanti akan saya jelaskan. Bab 1 pendahuluan, latar belakang bullying sering dikenal dengan istilah pemalakan, pengucilan, serta intimidasi. Bullying merupakan perilaku dengan karakteristik merupakan tindakan yang merugikan orang lain secara sadar dan dilakukan secara berulang-ulang dengan penyalahgunaan kekuasaan secara sistematik. Yang selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa itu perundangan? Yang kedua, apa saja macam-macam dari perundangan? Yang tiga, faktor apa saja yang menyebabkan perundungan terjadi? Ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini ada untuk mengetahui pendapat siswa. Yang kedua, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh kasus perundangan. Yang ketiga, untuk mengetahui tindak perundungan yang sering dialami siswa-siswi. Yang keempat, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah 1. Agar para pembaca dapat mengetahui apa saja jenis bullying. 2. Agar pembaca dapat mengetahui dampak yang terjadi dari korban dan pelaku bullying. Yang ketiga, agar para pembaca dapat memahami mengapa bullying bisa terjadi. Yang selanjutnya bab 2 landasan teori pengertian bullying. Di sini diterangkan ada kajian teori yang menerangkan tentang bullying dan karakteristik perilaku dan korban bullying. Bab 3 metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian dan teknik pengumpulan data. Yang keempat, bab keempat, analisis dan hasil penelitian. Hasil yang menjelaskan tentang hasil penelitian bullying pada anak dan remaja.
Yang bab kelima yaitu kesimpulan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bullying adalah bentuk tindakan atau perilaku negatif agresif seperti mengganggu, menyakiti atau melecehkan yang dilakukan secara sadar sengaja dengan cara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyebabkan ketidaksenangan atau menyakiti orang lain secara berulang kali. Dan terakhir di sini ada daftar pustaka. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.